Sahabat Investor Trust, jumpa lagi dengan saya Primus dari Mulu. Kali ini kita mengangkat topik kiat cuan di pasar yang masih bergejolak. Sahabat Investor Trust, meski sudah 4 hari berturut-turut indeks harga saham gabungan mengalami kenaikan, pasar saham masih bergejolak. Oleh karena itu, para pemodal hendaknya tetap waspada. Pemodal individu lokal, khususnya Gen Z dan milenial, hendaknya lebih cermat, tidak melakukan transaksi karena FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan. Ingat hukum besi dalam investasi saham, buy low, sell high. Kita tidak tahu kapan harga saham naik tinggi dan kapan harga saham turun, apalagi mencapai bottom. Dasar kita tidak tahu. Oleh karena itu, ketika harga saham turun, belilah dengan mencicil. Sebaliknya, ketika harga saham naik pun, belilah dengan mencicil. Tidak boleh sekaligus mencemplung semua cash Anda. Simak sejumlah data berikut. Ini adalah data Dow Jones Industrial Average Index selama 2025. Dan gerak ini naik, turun tajam. Ini ada sebabnya. Anda bisa melihat ini tanggal 4 April, tanggal 9 dia naik lagi, kemudian turun lagi. Nah, turun jauh ya, pada tanggal 4 itu turun 5,5% loh. Kemudian pada tanggal 9 naik 7,8%. Meloncat ke atas, kemudian turun lagi. Sahabat Investor Trust, pada hari Rabu 2 April 2025 waktu Amerika atau Kamis 3 April 2025 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif resiprokal 10 hingga 49% terhadap 50 negara mitra dagangnya. Indonesia masuk dalam the Dirty 15, 15 negara yang paling banyak menikmati surplus perdagangan dengan paman saham. Indonesia berada di urutan ke-13 dengan patokan tarif baru 32%. Hari itu disebut Liberation Day bagi Amerika. Nah, kita lihat pada tanggal 9 April 2025, Trump mengumumkan jeda selama 90 hari untuk sebagian besar tarif resiprokal. Nah, langkah ini diumumkan melalui platform Truth Social dan berlaku untuk semua negara kecuali Tiongkok. Untuk Tiongkok, tarif minimum justru dinaikkan hingga 145%. Sebelum mengumumkan relaksasi tarif, Presiden Donald Trump memposting pernyataan yang menarik. This is a great time to buy. Lalu disebutkan inisial DJT di platform media sosialnya. Di Truth Social pada 9 April 2025, tepatnya pukul 9.37 waktu New York atau pukul 20.37 waktu Indonesia bagian Barat. Itu tweetnya Trump. Hanya beberapa jam setelah Trump memposting pernyataannya itu time to buy, ia mengumumkan penangguhan tarif selama 90 hari, relaksasi selama 90 hari untuk sebagian besar negara kecuali Tiongkok. Dan pengumuman itu menyebabkan indeks S&P 500 melonjak hampir 10% dan terjadi kenaikan market cap 4 triliun dolar nilai pasar yang hilang dalam 4 hari sebelumnya. Nah, pernyataan Trump tersebut memicu kontroversi karena waktu yang sangat berdekatan dengan pengumuman kebijakan yang menguntungkan pasar. Jadi ketika harga saham turun, diumumkan ya waktu tarif resiprokal itu, tanggal 3 April waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian tanggal 9 dia mengumumkan relaksasi, penundaan. Tetapi sebelum dia mengumumkan itu, dia tweet time to buy dan menyebut ada inisial sahamnya. Terjadi lonjakan. Dengan pengumuman kebijakan yang menguntungkan pasar itu,
masyarakat bereaksi, terutama Kongres. Ada anggota Kongres Amerika, sebutlah Senator Adam Schiff, menyerukan penyelidikan atas Trump. Karena kemungkinan Trump melakukan insider trading. Trading berdasarkan informasi orang dalam. Manipulasi pasar. Ini adalah kejahatan di pasar modal. Pernyataan Trump itu menguntungkan dia. Nah, kita melihat lebih jauh bahwa saham Trump Media and Technology Group yang memiliki simbol ticker DGT, itu saham Trump ya, naik 22% pada hari itu. Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan tambahan karena Trump menandatangani pernyataan dengan inisial DGT ketika dia menulis time to buy. Meski belum ada bukti langsung bahwa Trump melanggar hukum, waktu dan dampak dari pernyataannya telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi konflik kepentingan dan integritas di pasar modal Amerika. Nah, sekarang kita melihat bagaimana indeks harga saham gabungan. Nah, kita melihat bahwa indeks harga saham gabungan itu sempat naik. Kita lihat dari Januari ya, itu pernah mencapai 7.257 IHSG pada 22 Januari. Naik tajam. Kemudian pada Februari menurun, dan paling tajam terjadi pada bulan Maret. Pada 18 Maret, itu terjadi penurunan harga saham yang signifikan. Jadi sebelum Trump mengumumkan tarif resiprokal ya, itu pada 18 Maret, itu penurunan lebih dari 5% hari itu. Penurunan. Hampir 6%, sehingga Bursa Efek Indonesia memperlakukan trading halt. Penghentian sementara sekitar 30 menit. Dan karena kebijakan itu, maka laju penurunan indeks harga saham gabungan sedikit tertahan. Hari itu turun 3,8%, tidak sampai 6%. Dan kemudian Bursa Efek Indonesia didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan buyback saham. Ini membantu laju penurunan tertahan. Kita melihat mengapa hari itu terjadi penurunan yang begitu tajam sampai menembus 5%, terjadi trading halt. Pertama, penurunan bobot Indonesia dalam MSCI yang efektif berlaku pada 3 Maret 2025. Nah, penurunan bobot ini berdampak signifikan di pasar modal kita. Kedua, kondisi fiskal Indonesia yang menurut investor tidak sustainable. Ada defisit yang membengkak 187 triliun pada Februari. Jadi dalam 2 bulan itu, melebihi perkiraan 150 triliun. Kemudian dampaknya nilai tukar melemah, menembus 16.500. Dan ada penurunan penerimaan pajak akibat penerapan sistem pajak yang baru, Cortex. Dan juga pada hari itu ada kabar mundurnya Ibu Sri Mulyani Indrawati dari posisi Menteri Keuangan. Terjadi juga ketidakpastian politik dalam negeri dengan undang-undang TNI, Polri. Kemudian terjadi aksi jual investor asing dan juga sentimen global yang masih negatif, ketegangan politik, ketegangan geopolitik, eskalasi konflik di Timur Tengah, kebijakan suku bunga tinggi oleh Bank Sentral Amerika. Ini semua menambah tekanan terhadap indeks harga saham gabungan. Kemudian setelah libur panjang Idul Fitri ya, pasar dibuka kembali. Jadi ketika Trump mengumumkan relaksasi, itu kemudian ada libur Idul Fitri, diselamatkan. Tapi ketika pasar dibuka kembali tanggal 8, nah terjadilah ini. Anda melihat pada tanggal 8 ketika pasar dibuka, maka terjadi adjustment. Indeks harga saham gabungan turun sekitar 8%. Kemudian yang menarik bahwa dalam 4 hari belakangan ini terjadi
kenaikan indeks harga saham gabungan. Mulai Kamis 17 April 2025, sehari sebelum libur Jumat Good Friday, indeks harga saham gabungan mulai naik. Dan itu terjadi berturut-turut ketika pasar dibuka kembali hari Senin, Selasa, dan Rabu hari ini. Indeks naik signifikan. Dan hari ini pada pukul 14.16 waktu Indonesia bagian Barat, indeks harga saham gabungan berada di level 6.625,9 atau naik 87,65 poin atau 1,34%. Dan asing mulai masuk, terjadi net buy di saham. Dan di surat berharga negara SBN terjadi net sell. Ada kepercayaan. Jadi dengan perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah, global yang dianggap membaik, Trump yang dinilai berkompromi karena tidak mungkin dia terus-menerus keras mempertahankan tarifnya. Karena dari dalam negeri Amerika sendiri ada perlawanan, ada people power, dan ada indikasi kalau Trump bersikeras memberlakukan tarifnya, maka akan terjadi imported inflation. Harga barang-barang akan naik. Karena Amerika juga mengimpor barang-barang sudah dia patok tarif tinggi itu. Dan itu akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Amerika bisa masuk jurang resesi. Kita melihat ini pembelian dan penjualan bersih saham oleh investor asing. Nah, yang merah-merah ini adalah penjualan. Ini masih sell. Walaupun dalam 2 hari ini sudah terjadi net buying. Ini berbeda dengan surat berharga negara, SBN. Di surat berharga negara itu kebanyakan net buying. Kenapa? Karena imbal hasilnya pasti dan cukup signifikan. Sekian lama itu net buy ya, nah, putih-putih net buy. Baru 1-2 hari terjadi net sell. Sahabat investor trust, inilah imbal hasil yang membuat surat berharga itu diserbu oleh investor kita, termasuk investor asing ya. Kita melihat bahwa SBN masih memiliki imbal hasil 6,5% dan SRBI 6,64%. Sahabat investor trust, kita melihat bahwa banyak saham yang undervalued di pasar modal kita. Ini undervalued ini. Undervalued artinya saham itu di bawah harga semestinya. Itu dilihat dari PE ratio, price earning ratio. Inilah PE ratio-nya. Ada price book value. Tapi banyak orang lebih melihat PE ratio-nya. Ini di bawah 8 kali, bahkan ini cuma 3 kali, 4 kali. Ini adalah saham-saham LQ45 yang kapitalisasinya besar. Kita melihat kinerja saham 4 bank besar yang masuk KBMI 4. Kelompok bank menurut modal inti. Mereka yang terbesar dari modal inti ya. Di atas 70 triliun. Ini harga saham mereka sekarang ini masih undervalued. Di bawah 10 kali. Kalau BNI di bawah 8 kali. Kalau Bank Mandiri di bawah 9 kali. Kalau BRI 9 kali. Hanya BCA yang di atas 10 kali. Nah, ini sudah terjadi penurunan cukup serius. BRI year to date 12,4% penurunan. Mandiri 17,8%, BNI 17,6%, dan BCA 14,1%. Inilah harga terkini. Sahabat investor trust, para pemodal menerapkan strategi dollar cost averaging (DCA) agar sukses di pasar saham. Dalam menerapkan strategi DCA, pembelian saham tidak dilakukan sekaligus, melainkan dengan mencicil. Membeli sedikit demi sedikit ketika harga saham turun ataupun naik. Jika Anda punya 100 juta rupiah, jangan cemplung sekaligus, melainkan keluar 1-2 juta rupiah. Membeli saham-saham yang bagus menurut Anda.
pada saat harga saham naik, seperti 4 hari ini, 4 hari terakhir ini, Anda juga jangan keburu nafsu untuk membeli dalam jumlah banyak. Oh, asing udah masuk, asing beli, Anda ikut membeli juga. Anda sudah terkenal FOMO, takut ketinggalan. Karena pasar saham masih bergejolak. Ada kemungkinan pasar saham itu turun lagi. Ketika harga saham turun, Anda juga bisa membeli dengan mencicil. Dengan strategi ini, kalaupun Anda pernah rugi karena membeli di harga tinggi, Anda mendapat kesempatan untuk mengurangi kerugian dengan membeli saham yang lagi turun sedikit demi sedikit secara mencicil. Dan sahabat investor trust yang menjadi investor, akan sangat bagus jika strategi DCA dikombinasikan dengan strategi value investing ala Warren Buffett. Membeli saham yang undervalued berdasarkan analisis fundamental. Warren Buffett adalah super investor kelas dunia yang saat ini berusia 94 tahun dan pada bulan Agustus 95 tahun. Dengan mengkombinasikan dua strategi ini, DCA dan value investing ala Warren Buffett, Anda akan membeli dengan mencicil saham-saham yang kondisi fundamentalnya bagus. Dalam jangka panjang, Anda akan mendapatkan capital gain yang signifikan di samping dividen setiap tahun. Ingat, emiten berkinerja dan berprospek bagus biasanya memberikan dividen besar. Agar Anda sukses menjadi investor saham yang menerapkan DCA yang dikombinasikan dengan value investing, sejumlah syarat berikut perlu menjadi perhatian Anda. Pertama, Anda harus belajar, dan belajar. Hanya orang cerdas yang bisa sukses di pasar modal. Jangan mengharapkan mukjizat. Anda harus menggunakan intelektual Anda. Anda harus menggunakan kecerdasan Anda. Pasar modal, pasar saham adalah ajang investasi. Mereka yang memiliki pengetahuan tentang ekonomi dan memiliki pengetahuan tentang kinerja masing-masing saham yang diperdagangkan di bursa efek. Kedua, membaca dengan teliti laporan keuangan yang ada di annual report atau prospektus jika itu saham baru. Ketiga, selalu up to date. Anda mengikuti cerita kenapa gerak harga saham tidak hanya dipengaruhi oleh masalah ekonomi, tapi juga masalah politik, juga masalah global, juga masalah lingkungan. Ada gempa bumi, ada tsunami, itu juga mempengaruhi harga saham. Pandemi, yang penyakit pandemi seperti kita alami pada tahun 2020 sampai 2021. Dan nomor 5, pelihara cash, uang tunai. Agar ketika harga saham jatuh, Anda masih punya peluru untuk membeli. Bisa menerapkan DCA tadi. Dan yang terakhir, jangan emosional. Pasar modal adalah ajang mereka yang rasional, yang terus belajar, yang membeli saham dengan pertimbangan dan pengetahuan yang penuh tentang ekonomi dan tentang individual saham. Dan jangan lupa perhatikan juga siapa pemilik dari saham-saham itu. Siapa yang menguasai perusahaan-perusahaan terbuka itu. Karena the man behind the gun itu menentukan. Kenapa? Karena kita harus membeli saham-saham dari emiten yang dikelola secara prudent, yang governance-nya baik, yang tata kelola yang baik. Dan tata kelola yang baik itu hanya bisa diimplementasi oleh direksi dan pemiliknya yang memang berintegritas. Sahabat investor trust, selama ada Presiden Donald Trump, pasar akan terus bergejolak. Belum lagi ada masalah geopolitik dan pandemi yang bisa saja muncul tanpa kita duga. Orang ekonomi menyebutkan black swan, angsa hitam, atau peristiwa tak terduga. Bisa saja terjadi. Oleh karena itu, Anda harus memelihara cash, tetap mempunyai cash. Selamat berinvestasi di tengah pasar yang masih bergejolak, dan Anda tetap mempunyai peluang untuk cuan bila menerapkan tadi DCA yang dikombinasikan dengan value investing.
Sampai jumpa.